Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di kontenku yang ini itu banyak banget yang tanya, "Bang, gimana sih cara setup Jetson Nano ini sampai dengan menjalankan AI machine learning?" Jetson Nano ini mempunyai spesifikasi antara lain AI performance sebesar 472 gigaflops, kemudian GPU-nya 128 core Nvidia Maxwell Architecture GPU, kemudian GPU max frekuensinya sebesar 921 MHz. Untuk CPU-nya menggunakan quad-core ARM Cortex A57 MP Core processor. Kemudian CPU max frekuensinya adalah sebesar 1,43 GHz. Jetson Nano ini saya beli di teman saya waktu itu. Waktu itu saya beli dengan harga sekitar 18.000 yen atau sekitar kalau dirupiahkan itu sekitar 2 jutaan rupiah ya. Karena teman saya waktu itu sudah mau lulus, jadi dia udah gak pakai ini untuk analisa data. Jadi Nvidia Jetson Nano ini saya beli dari beliau untuk saya buat analisa data. Nah, ini untuk kotaknya. Jadi kotaknya seperti ini dan di dalamnya ada satu pack Jetson Nano. Ini yang varian 4 GB ya. Dalam paket pembelian aslinya itu dia tidak ada SD card. Jadi SD cardnya kita akan beli sendiri nanti. Ini saya sudah siapkan untuk SD card. Ini saya pakai yang 64. Saya sarankan pakai yang 64 GB ya. Ini menurut saya sih syarat minimum untuk menjalankan AI machine learning untuk Jetson Nano 4 GB ini. Jadi ada dua varian, yang satu ini 4 GB, ada juga yang 2 GB. Dan untuk kita lihat port-portnya di sini itu ada 4 port USB, port LAN, port micro SD power, kemudian ada HDMI, kemudian ada display port. Di sini juga ada power input. Dan di sini juga ada modul kamera, bisa pakai Raspberry kamera atau kamera yang lain. Terus ini ada GPIO, biasanya untuk robotik kita bisa pakai untuk kegiatan robotik di GPIO pin-pin yang ini. Nah, bedanya sama Raspberry Pi apa, Bang? Oke, jadi untuk Raspberry Pi itu nanti kan seperti ini. Ini untuk Raspberry Pi. Nah, perbedaan umumnya adalah biasanya Raspberry Pi ini digunakan untuk hal-hal atau analisa yang bersifat ringan atau data-data ringan. Biasanya untuk IoT dan sebagainya macamnya. Tapi kalau untuk menjalankan proses AI dan juga machine learning, Jetson Nano ini adalah pilihan yang tepat. Nah, untuk penggunaan biasanya saya menggunakan Jetson Nano ini untuk pengujian lapang ya. Biasanya kan saya untuk kerjanya kan di lapang. Jadi saya untuk menaruh sensor, menaruh kamera itu terintegrasi sama Jetson Nano ini, dan saya biarkan aja dan dia akan menganalisa sendiri dan nanti akan masuk ke database saya nantinya. Kalau kita pakai laptop di lapangan dan kita tinggal itu kan sangat gak praktis banget kan ya. Takutnya laptopnya nanti ada bermasalah atau apa, dan ini bisa cocok diimplementasikan di tempat-tempat yang ekstrim atau tempat-tempat yang sekiranya nggak memungkinkan untuk menaruh laptop di lingkungan-lingkungan tertentu seperti itu. Dan hari ini kita akan coba setup dari awal untuk Jetson Nano ini sampai kita menjalankan machine learning atau deep learning ya nantinya ya. Dan nanti kita juga akan coba menginstal AI yang lain seperti Gemini CLI, Ollama dan sebagainya macamnya. Oke, stay tune terus. Oke, untuk software yang kita perlukan itu ada dua ya. Pertama itu kita pakai SD card formatter untuk pertama kali kita mengformat SD card yang tadi. Kemudian yang kedua adalah Balena Etcher, ini nanti untuk menginstal ISO dari Jetson Nano developernya ya. Nah, kemudian download image-nya itu di Nvidia Developer Kit websitenya ya. Nanti akan saya taruh linknya di deskripsi. Nah, kita bisa download filenya di sini. Nah, kita tunggu aja untuk downloadnya, nanti akan kita install di SD card yang sudah kita beli tadi. Oke, setelah kita download file image-nya tadi, kita coba akan format micro SD ini pakai SD formatter. Oke, pertama kita colokin dulu. Oke. Kemudian kita klik formatter di sini. Ya, 64 GB. Oke, langsung kita format aja. Yes. Nah, selanjutnya kita coba install image-nya pakai Balena Etcher. Flash-nya kita ambil dari file yang sudah kita download tadi, ini Jetson Nano. Open, kemudian flash. Nah, kita tunggu untuk beberapa menit ya. Dan ini sudah mulai berjalan untuk flashingnya, nanti akan saya sambung lagi setelah ini selesai ya.
Oke, ini sudah komplit ya. Berarti kita sudah bisa melepas micro SD-nya ini, lalu kita install ke Jetson Nano-nya. Oke, kita akan install micro SD ini ke dalam Jetson Nano ya. Jadi tempat untuk slot micro SD-nya itu ada di belakang sini. Ini kita akan tancapkan di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan colokkan ke power dan juga kita akan pasang mouse dan juga keyboard di sini. Oke, kita akan pasang untuk USB-nya. Ini saya pakai USB untuk mouse dan juga keyboard. Dan monitor. Kita colokkan di HDMI di sini. Ya, kita tinggal colokan ini ke power. Nah, sampai lampunya hijau seperti ini ya. Oke, inilah tampilan booting awal untuk Jetson Nano-nya. Kita akan tunggu sampai dia masuk ke dalam sistem BIOS-nya. Nah, kita sudah masuk ke dalam sistem konfigurasinya di sini. Kita save aja di sini untuk settingannya. Oke, untuk bahasanya saya pakai bahasa Inggris. Untuk keyboard layoutnya, karena saya sekarang ada di Jepang, jadi keyboard ini pakai layout Jepang ya. Jadi saya akan setting ke Jepang dulu. Mungkin nanti saya kalau pulang ke Indonesia akan saya ganti. Oke, Japanese. Continue. Ini nanti saja akan saya konekkan. Oh, ini Japan time. Continue. Kita pakaiin nama Jetson saja. Oke, password. Nah, oke. Continue. Ini adalah partisinya. Kita oke saja, continue. Kita pakai yang 5 watt aja ya untuk dayanya, setup dayanya. Oke, konfigurasi siap. Oh ya, ini saya tambahkan kipas di sini agar nanti Jetson Nano-nya tidak sampai overheat ya nanti ya. Kita pasang di Jetson Nano-nya. Oke, kita sudah masuk di Jetson Nano-nya seperti ini. Kita dapat repackage Ubuntu ya dari Jetson Nano-nya ya. Jadi sudah ada Linux di dalamnya. Kita masuk dulu. Oke, kita masuk dulu. Ya, kita sudah masuk untuk di awal dari Jetson Nano Developer Kit 4 GB ini. Nah, nanti saya akan setting-setting untuk WiFi-nya dulu. Oh ya, saya lupa. Jetson Nano yang saya pakai ini itu sudah ada modul WiFi-nya di dalamnya ya. Jadi waktu saya beli itu sudah ada modul WiFi-nya di dalamnya. Tapi nggak tahu kalau beli baru itu mungkin sudah ada apa masih harus beli lagi untuk modul WiFi-nya. Kalau ada yang punya pengalaman belum ada modul WiFi-nya, tolong komen di bawah ya. Oke, kita sudah masukkan ke WiFi, sudah connect ke internet. Sekarang kita coba untuk buka terminal. Oke, coba kita tes untuk update-nya. Oke. Sekarang coba kita upgrade. Oke, kita sudah selesai untuk update-nya. Sekarang kita akan install Python dalam Jetson Nano. Untuk install Python ini saya menggunakan environment Miniconda ya. Saya menggunakan Miniconda karena lingkungannya itu lebih tertata, lebih terstruktur daripada saya menginstal langsung di base-nya. Jadi untuk pertama kali kita akan menginstal Miniconda di dalam Jetson Nano ini. Pertama kita buat dulu directory dulu ya, untuk namanya Miniconda. Terserah untuk penamaan sesuai dengan keinginan teman-teman. Ini untuk membuat lingkungan atau environment Miniconda yang akan kita install Python untuk nantinya.
Dan ini script untuk menginstal Miniconda ya, yang sesuai dengan arsitektur ARM64 Jetson Nano. Untuk link ini kita bisa cek di halaman resmi Anaconda atau Miniconda di versi yang paling baru. Untuk script ini nanti saya akan taruh di link deskripsi ya, kalau teman-teman pengen install Miniconda. Oke, mulai menginstal. Oke, setelah kita install Minicondanya, terus kita aktifkan dulu ya BARS-nya ya. Oke, jadi sekarang kita sudah bisa mengakses Miniconda di Jetson Nano kita. Selanjutnya saya akan menginstal, bukan menginstal sih, saya akan membuat environment untuk kita nanti install Python dan yang lain-lain. Oke, caranya gini. Oh ya, saya lupa, saya coba lihat dulu ya versinya berapa ini. Versi Kondanya. Jadi kita dapat Conda versi 4.9 ya. Oke, sekarang kita buat environmentnya. Oke, sekarang kita akan buat environment untuk Miniconda yang akan kita install Python di dalamnya. Jadi environment ini kita buat dengan tujuan nanti menciptakan lingkungan Python untuk kita akan menjalankan kegiatan Python sehari-hari kita. Jadi pertama kita akan membuat dulu untuk environmentnya Conda create name, kemudian nama environmentnya yang mudah kita ingat aja. Coba kita ketikkan AI di sini, nama environment kita. Kemudian untuk Pythonnya kita install yang 3.8 versinya, mungkin ini ya, cukup mungkin. Oke, kita tunggu dulu untuk instalasinya. Yes. Nah, sekarang sudah mulai diinstal untuk packagingnya. Jadi kita sudah dapat pipe, sudah dapat wheel, dan yang lain-lain. Nanti kalau ada beberapa yang kurang, nanti kita install secara manual sendiri ya. Oke, ini sudah selesai ya. Ini cuma ada beberapa list library yang sudah terinstall. Mungkin ini kurang ya. Kita belum install OpenCV, kita belum install NumPy, Matplotlib, kemudian Pandas, TensorFlow, kemudian PyTorch dan lain-lain. Kita belum install. Jadi akan saya install dulu untuk beberapa. Untuk saya contohkan terlebih dahulu ya. Untuk kita coba install satu library aja coba. Oke, pertama coba kita aktifkan, ini masih di base ya nanti. Kita untuk aktifkan dulu environment kita. Conda activate AI. Nah, kita sudah masuk ke dalam environment AI-nya. Kita coba akan lihat list library yang sudah diinstal. Conda list. Kita tunggu dulu. Nah, ini adalah beberapa library yang sudah terinstall di AI environment ya. Masih ada beberapa, belum banyak yang bisa diinstal. Contohnya kayak Panda, kemudian NumPy, Matplotlib, PyTorch, kemudian TensorFlow dan lain-lain. Oke, sekarang kita coba install untuk Panda dulu ya. Install NumPy dulu lah. NumPy. Oke, sudah mulai. Jadi teman-teman bisa pakai Conda atau bisa pakai Forge ya di sini ya. Tergantung nanti si Minicondanya ini support apa enggak. Kalau enggak support berarti ya pakai Forge, kalau support kita tetap pakai Conda itu tadi. Oke. Kita install dulu untuk library-nya. Ini contoh NumPy yang sudah saya install. Pertama kita coba import NumPy dulu, kemudian print versinya kita dapat yang 1,1.23 ini ya untuk versi NumPy-nya. Oke, saya akan install beberapa library dulu. Oke, jadi saya sudah install beberapa library seperti OpenCV, NumPy tadi sudah, kemudian TensorFlow, kemudian PyTorch juga, terus juga saya sudah install Homebrew. Kemudian saya juga sudah install Google CLI, Gemini CLI, sorry. Kemudian saya sudah install Docker dan juga menjalankan N8N di Jetson Nano ini. Sekarang kita akan coba menginstal VS Code ya. Coba kita cari dulu untuk website VS Code-nya. Oke, kita sudah masuk di website dari VS Code ya. Kita coba masuk di update terbaru untuk VS Code-nya. Kita pilih yang ARM ini aja.
Karena kita pakai Jetson Nano, kita pakai ARM ya. Terus cari yang ini 64 Debian ini ya. Terus kita copy untuk linknya ini. Kemudian kita taruh di link download. Open terminal. Kita pakai script widget di sini. Kemudian kita pastekan yang sudah kita copy tadi. Nah, untuk versionnya kita akan cari versi terbarunya. Kita coba pakai versi 1.8 aja ya, 1.85.2. Oke. Mulai mendownload. Oke, sudah. Kita coba lihat di dalam foldernya. Ada ini ya. Ada folder zip namanya stable. Nah, ini. Terus sekarang kita coba ekstrak ya. Jadi untuk mengekstraknya kita clear dulu. Sudo stable. Password. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, ini sepertinya sudah selesai. Kita clear dulu. Coba kita klikkan kode di sini, apakah langsung muncul VS Code-nya apa enggak? Oke, VS Code-nya sudah muncul. Kita maximize dulu. Oke, I trust. Oke, yang pilih yang ini. Next. Kemudian oke. Kita buat folder dulu. Tes di sini. Kemudian kita kasih tes.py. Nah, tapi jangan lupa di sini kita harus install dulu Python-nya di sini. Install. Kita pasti dapat ini ya, langsung dapat sugesti untuk menginstal Python. Kita tunggu dulu untuk instalasi Python-nya. Oke, sudah selesai terinstall. Kita akan kembali lagi ke project kita tadi di tes. Tapi jangan lupa untuk Python-nya yang di pojok sebelah sini. Di pojok sebelah sini kita ganti ininya ya, bitnya kita ganti dengan environment Miniconda yang sudah kita install tadi, agar nanti proses dari semua pattern yang ada di VS Code ini akan tertuju ke Miniconda yang sudah kita install tadi, yang sudah kita install library-nya tadi. Oke, coba kita print hello world. Oke, sudah nampak hello world-nya di sini. Kita coba bikin grafik ya, coba ya. Kita pertama import matplotlib .pyplot splt. Oke. Kemudian coba untuk kita bikin variabel x sama dengan 1 2 3 4 5. Untuk y coba angka random ya, 4 6 2 3 7. Oke, kemudian plt kita bikin plotnya. Kita bikin plot x, y. Kemudian plt x labelnya kita kasih beri nama x. Kemudian plt y label
kita kasih nama Y, PPLT title, kita kasih nama test grafik, kemudian PLT show. Oke, lalu kita coba jalankan. Oke, grafiknya sudah muncul ya. Ini ada sumbu X, ini sumbu Y. Dan karena saya sudah install Gemini CLI, coba kita jalankan di VS Code ya, coba ya. Gemini. Sorry. Di sini. Gemini. Kita tunggu dulu. Oke, jadi Gemini-nya sudah bisa kita jalankan di VS Code ya, Gemini CLI. Oke, sekarang coba kita jalankan untuk YOLO ya. Saya nggak yakin soalnya kuda dari Jetson ini belum saya aktifkan. Ini bisa apa nggak pakai script ini untuk deteksi objek YOLO 8 ya. Ini saya sudah pakai webcam di sini, webcam anjing kecil ini. Saya akan coba mundur. Nah itu, ini sih sudah terlihat. Halo. Oke. Sudah terdeteksi ya, itu ada orang, ada kursi, ada cup. Ini yang saya pegang ini HP, betul. Ada TV, monitor terbaca TV. Oke, berhasil ya. Oke, jadi kemarin saya juga sudah install N8N karena dalam package Jetson Nano ini sudah terinstall Docker. Jadi saya tinggal install N8N-nya saja. Jadi coba kita jalankan sekarang. Docker start N8N. Oke, N8N sudah jalan di sini. Kemudian baru kita sekarang lihat di localhost. Saya pakai port yang ini ya, tinggal kita jalankan aja. Nah, oke, jadi N8N-nya sudah bisa kita jalankan. Oke, kita bisa buat trigger di sini. Kemudian kita bisa buat AI agent. Oke, sekian dulu video dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa klik like, kemudian subscribe, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Kita berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.